Halo guys, kembali lagi bersama Salif Auto. Pada hari ini saya lagi main di Points atau galeri lagi. Dan di samping saya sudah ada 2007 Mitsubishi Shogun Exit. Kenapa namanya Shogun? Karena memang Shogun ini dia ada 3 versi. Ada Pajero, ada Shogun, dan ada Montero. Dan di samping saya ini yang versi Shogunnya, karena Shogun itu untuk di pasar Inggris. Langsung aja kita akan melihat ke reviewnya. Enggak. Oke, sebelum saya akan melanjut ke bagian performa, Pajero ini dia memiliki DNA rally yang sangat kuat, rally Dakar, karena memang pada tahunnya Pajero ini tuh lagi, Mitsubishi itu lagi jaya-jayanya banget di bidang rally Dakar. Ini makanya ada embel-embel Dakar, karena memang pada saat itu mobil ini yang digunakan untuk ajang rally Dakar. Oke, kita akan melihat ke bagian mesinnya. Oke, untuk Shogun ini dia memiliki mesin bensin V6 3000 cc dan dapat menghasilkan horsepower hingga 177 horsepower dan torsi 255 Nm. Dengan mesin V6 ini suaranya bisa lebih gurih nih ketika pagi-pagi saat cold start, jadi suaranya lebih gurih lagi. Sebuah V6 Mitsubishi ini agak jarang ya Mitsubishi mengeluarkan SUV V6. Kayaknya Pajero sekarang ada nggak sih yang V6? Nggak ada ya. Pajero yang sekarang tuh nggak ada. Malah yang ada tuh Fortuner, dia V6. Itu pun nggak masuk Indonesia. Dia untuk pasar ke Timur Tengah kalau nggak salah. Oke, sekarang saya akan mau bahas ke bagian eksterior dari Shogun ini. Oke, untuk bagian eksterior depan, dia ini memiliki grill yang dia panjang, cukup panjang. Dan di sini juga ada logo Mitsubishi-nya di tengah. Dan ini juga memiliki bumper yang dia lebar ya, agak ke depan karena mungkin biar kelihatan lebih sangar aja gitu ya. Nah, untuk lampunya, lampunya ini dia menggunakan HID. Dan sisanya sih bohlam ya. Iya, bohlam. Dan di bawah sini ada bumpernya dan udah ya. Nah, ada satu nih. Itu adalah bagian spion tanduknya. Spion tanduk ini sebenarnya mungkin cukup tren ya di tahunnya ya. Contohnya kayak Nissan X-Trail. X-Trail kan dia juga ada tren spion tanduk seperti ini. Ini sepertinya sebenarnya selain untuk lihat ke bagian sini, sebenarnya ini bisa untuk nandain juga sih bagian dari driver. Ini kan kapasitasnya cukup panjang ya. Jadi driver bisa tahu kira-kira nih bagian depannya sampai seapa dari bagian spionnya. Ya mungkin gunanya samanya kayak antena yang di sini biasanya. Oke, kita akan mau lihat ke bagian eksterior samping dari Mitsubishi Shogun ini. Mitsubishi Shogun ini dia memiliki dimensi panjang 4,9 dan lebarnya 1,7 dan tingginya dia juga 1,7 ya. Dan untuk bagian peleknya, dia ini menggunakan pelek ring 17 dan dibalut dengan ban BF Goodrich ini All-Terrain, yang ini menambah kesannya tuh lebih gagah aja dengan ban BFJ seperti ini. Lalu lanjut lagi untuk belakang, di sini dia ada bagian footstepnya ya, sehingga lebih memudahkan kita untuk naik ke atas karena memang ini tuh mobilnya cukup tinggi ya. Nah, lalu di bagian spion ini, dia ini ada spion blind spot kecil di sini. Ini kayaknya orinya ya. Ada spion blind spotnya di situ dan di atasnya juga sudah dilengkapi dengan roof railnya. Jadi dia kalau mau ngasih roof box atau apa gampang lah ya. Oke, Mitsubishi Shogun ini untuk bagian eksterior belakangnya dia menggunakan lampu clear, yang ini juga dia sudah LED. Ini kayaknya di black smoke ya. Ini di black smoke. Dia LED lampunya nyalanya. Dan yang keren, Shogun ini dia punya ban serep, dan ban serep ini dia di cover dengan ada cover plastik hitam seperti ini. Ini ada logonya, ada tulisan Shogun, dan di sini juga ada logo Mitsubishi-nya, dia ada di sebelah sini ya. Lalu di sini ada untuk bukanya. Bukanya ini dia ditarik seperti ini. Nah, oke. Dia pintunya ke samping ya bukanya ya. Dan di sini dia juga ada lampu fog lamp belakang atau rear fog lamp. Oke, untuk bagian interior ini dia cukup mewah untuk pada zamannya ya. Sekarang sih juga masih ya. Nah, saya akan membahas dari bagian tengahnya dulu. Tengahnya ini dia ada 2 buah tuas. Yang kiri ini adalah tuas untuk pengaturan all-wheel drive-nya atau 4x4-nya. Lalu di sini ada tuas persneling-nya. Ini BTW Matic 5 gear, dan di sini ada tuas tuas handbrake-nya ada di sini ya. Di sini ada 2 buah cup holder, dan di sini juga ada 1 penyimpanan, dan di sini ada tempat penyimpanan nih. Kayak ini untuk ini ada untuk naruh kartu di tengah sini. Lalu di sini ada pengaturan pemanas jok
penghangat jok. Jadi ini cocok untuk di negara-negara yang beriklim dingin. Makanya ini di UK ya biasanya ya. Dan di sini dia ada untuk pematik api untuk. Nah, di sini di atasnya ada pengaturan AC-nya. Dia ini masih analog, belum. Iya sih, karena di zamannya kayaknya masih jarang atau malah belum ada ya. Lalu di atasnya di sini ada untuk pengaturan radionya. Di sini ada radionya dari Rockford ya. Lalu di atasnya dia ada head unitnya kecil, tapi ini kayaknya untuk UI kayak mungkin jam atau dan lain-lain sebagainya ya. Oke sih, di atas. Nah, ini yang keren, dia ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Jadi ya bisa lebih adem lah ya kalau pakai sunroof. Lalu di sini ada untuk apa namanya sun visornya di sini dan juga dilengkapi dengan lampu. Dan di sini ada 2 buah lampu nih di sini. Oke sih, itu aja ya. Kita akan mau lihat ke bagian belakangnya. Oke, untuk jok belakangnya dia di bagian pintunya sih sudah dilengkapi dengan lampu ya. Jadi mungkin biar naiknya lebih terang kalau misalnya gelap. Oke. Nah, untuk bagian legroom dia cukup lega. Ada sekitar ya sejengkal kurang dikit ya. Tinggi saya 168 cm dan untuk headroom dia ini ada sejengkal ya. Sejengkal dia masih cukup luas. Lalu untuk bagian tengahnya ini dia dia kayaknya ada ini nih, ada armrest nih, tapi tunggu bentar. Ini kayaknya harus dinaikin dulu deh. Nah, ini kalau mau turunin armrestnya dia apa namanya headrestnya harus dinaikin dulu nih. Oke, ada armrest lalu juga sudah dilengkapi dengan cup holder. Nah, ini model cup holdernya sama kayak Pajero Sport nih, dia modelnya kayak begini ya, persis banget. Lalu di atas ini dia sudah dilengkapi dengan lampu kabin dan di sini ada kisi-kisi AC-nya. Lalu di bawah sini ada pengaturan AC, jadi kayaknya AC depan dan belakang ini terpisah ya untuk pengaturannya ya. Jadi lebih enak dia bisa diatur. Lalu udah sih ya, mobil ini dia ada 7 seater, belakang juga ada 2 jok. Oke, sekarang saya mau coba duduk di belakang kali ya, kira-kira gimana posisi duduknya. Oke, saya juga penasaran sebenarnya gimana rasanya duduk di belakang. Jadi ini joknya dimajuin dulu dan waduh, ini kayaknya sebenarnya termasuknya agak maksain banget ya. Tuh, bener-bener begini. Dan yang uniknya, dia headrestnya itu dia tinggi banget, mungkin supaya untuk safety ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, misal terjadi insiden ya ditabrak dari belakang, dia aman ya kepalanya ya. Headrest ini mirip punyanya Tretan Muslim nih, tinggi banget nih ya. Nah, yang keren sebenarnya ada fitur lagi ini yang unik, yaitu adalah kacanya ini dia bisa dibuka. Jadi caranya ini dia dipencet ditarik. Nah, jadi adem gitu ya di belakang ya. Walaupun di sini sebenarnya ada AC, dari sisi AC juga, tapi ya mungkin bisa dibuka kali ya. Nah, lihat ya, jadi bisa kebuka, ada angin bisa keluar ya. Jadi nggak panas rasanya di belakang. Oke, sekarang kita akan mau lihat ke bagian dalam bagasinya dan ya seperti ini. Sebenarnya cukup luas, tapi dengan ada jok ini dia agak sempit ya. Makanya ini sebenarnya bisa dilipat dan bisa dimasukin ke dalam, tapi si peci Tretan ini dia harus dilepas dulu ya sehingga dia bisa lega. Ini bisa lega nih ya, lumayan ya. Jadi ini dilipat, lalu di sini ada ini ya. Tapi ini harus dibuka dulu dalamnya nih. Dan ini ada penyimpanannya di sini. Nggak ada ban serep karena ban serepnya dia ada di sini ya. Jadi lebih lega lah ya dalamnya ya. Oke. Udah sih ya. Oh iya ini nih. Di sini dia ada 2 buah speaker. Kayak ini untuk belakang dengerin lagu nih kali ya. Jadi ya lumayan lah ya. Oke. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Terima kasih untuk Points atau Galeri yang sudah mau izinkan saya untuk review mobil ini. Dan mobil ini dijual, jadi jika kalian tertarik, kalian bisa hubungi nomor di bawah atau bisa langsung aja datengin di basement Blok M Mall di Points atau Galeri. Oke, jangan lupa follow IG saya Alif Auto dan jangan lupa subscribe Alif Auto dan like, komen, dan share ya. Dan sekian, terima kasih.